Shalom, saudaraku. Selamat malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran merupakan sesuatu yang wajar dialami oleh seorang. Tetapi janganlah kita terbelenggu oleh kekhawatiran. Karena di saat kita terbelenggu oleh kekhawatiran, maka kekhawatiran kita itu akan sangat menghancurkan kehidupan kita dan menghilangkan damai, kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bimbing kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami mampu berserah kepadamu, tidak terbelenggu oleh kekhawatiran, sehingga kami pun mengalami kehidupan yang damai dan bahagia. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu itu ada alasan yang sangat kuat yang membuat Paulus bisa khawatir, bahkan bisa terbelenggu di dalam kekhawatiran. Karena pada waktu itu Paulus sedang di dalam penjara, mengalami penderitaan, mengalami fitnahan, mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Jemaat Filipi pun juga pada waktu itu mempunyai banyak alasan untuk mereka khawatir, bahkan terbelenggu oleh kekhawatiran. Karena mereka hidup di tengah-tengah orang-orang Roma yang tidak menindas kehidupan mereka. Di tengah-tengah jemaat pun juga ada perpecahan, harus melakukan hukum Taurat atau tidak mentaati hukum Taurat. Sangat mungkin mereka khawatir. Tetapi saudaraku, Rasul Paulus menyadari bahwa ketika dirinya terbelenggu oleh kekhawatiran, maka kekhawatirannya itu tidak akan mengubah hidupnya, tidak akan membuat hidupnya lebih baik. Tetapi sebaliknya, ketika Paulus dikuasai oleh kekhawatiran, maka kekhawatiran itu akan menghancurkan kehidupannya, membuat dia lemah, membuat dia mengeluh, membuat dia ragu akan kuasa Tuhan, membuat dia merasa tidak lagi mampu menghadapi dan menjalani kehidupan dengan baik. Sehingga saudaraku, dengan tegas, lalu Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi agar mereka jangan khawatir dalam segala keadaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus lebih suka menyatakan segala yang dia rasakan, segala harapannya, segala penderitaannya, segala sakit hatinya kepada Tuhan dengan permohonan yang sungguh-sungguh dan dengan ucapan syukur. Saudaraku, ketika Paulus menyatakan kekhawatirannya kepada Tuhan di dalam doa, maka Paulus pun mendapatkan ketenangan. Paulus pun mendapatkan kekuatan. Paulus pun merasakan damai. Paulus pun merasakan didampingi Tuhan, tidak menjalani kehidupan sendirian. Sehingga saudaraku, walaupun ia menderita di dalam penjara, tetapi ada damai, ada kebahagiaan, dan bahkan ia mampu menguatkan jemaat Filipi yang pada waktu itu sangat mungkin terbelenggu oleh kekhawatiran. Saudaraku, demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu ada banyak hal, ada banyak alasan yang sangat mungkin membuat kita khawatir.
masa depan anak-anak, masa depan kita, mungkin kita berpikir, mampu tidak ya aku menyekolahkan, aku mengkuliahkan anak-anakku? Mampu tidak ya aku mencukupi kebutuhan hidupku hari ini? Mampu tidak ya aku membahagiakan keluargaku? Mampu tidak ya aku memberi yang terbaik di tengah-tengah pekerjaanku, di tengah-tengah pelayananku, sehingga kehidupanku diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang? Atau ketika kita menghadapi pergumulan dan permasalahan, kita khawatir, mampu tidak ya aku menyelesaikannya dengan baik? Dan masih banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang sangat mungkin kita rasakan dan membelenggu kehidupan kita. Saudaraku, mari kita meyakini bahwa kekhawatiran itu tidak akan mampu mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Tapi sebaliknya, di saat kita terbelenggu oleh kekhawatiran, maka kehidupan kita akan hancur. Sehingga saudaraku, mari kita berprinsip seperti Paulus, menyatakan segala sesuatu, menyatakan segala harapan, menyatakan segala perasaan kita kepada Tuhan, agar kita mengalami kekuatan, mengalami damai, dan kita pun bisa menjalani kehidupan kita dengan bahagia. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena Engkau setia mendampingi kami. Engkau setia menyatakan cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau pun setia memampukan kami menjalani kehidupan kami dengan baik. Engkau setia ya Tuhan memberkati kami sehingga kami mampu mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami dengan baik. Tuhan, malam ini kami serahkan istirahat kami semalam ke dalam Tangan-Mu, agar esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat, dengan semangat baru, dan bisa menikmati berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, buanglah kekhawatiran kehidupan kita dengan menyatakan segala sesuatu di dalam doa kepada Tuhan, agar kita damai dan bahagia. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Ber